Kita bersukacita pada saat ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, kalau hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan selama-lamanya, kami akan terus bersama dengan Engkau semuanya oleh anugerah Tuhan. Dan sebentar kalau kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan, karena hati kami rindu selalu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata di tempat ini, memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Oleh karena hadirat-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar kami meninggikan Engkau, biar kami memuliakan Engkau. Haleluya. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu segalanya bagiku. Hariku hidup terutama katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan segalanya bagi kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
Tuhan, biar semua orang boleh tahu bahwa Allah kami yang kami sembah sungguh luar biasa. Dia Allah yang baik, dialah Allah yang telah menyelamatkan kita. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh karena anugerah-Mu kami kuat, oleh karena anugerah-Mu kami menang, oleh karena anugerah-Mu kami diberikan sembuh, kami diselamatkan semuanya oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih. Bersyukur Tuhan, kami ada sampai saat ini, bahkan sampai selama-lama penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, karena anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan anugerah Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa di luar sana, agar mereka pun diselamatkan, agar mereka pun bersukacita di dalam Engkau. Haleluya. Yang siap bersukacita sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandengan tangan kami semuanya dalam
semuanya akan datang kepada Yesus dan akan berbahagia. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, di kami roh kudus umat-Mu, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami, bercurah dari surga, bersuka cita, bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, bercurah dari surga, gereja Tuhan didirikan, bercurah dari surga, gereja Tuhan diberkati, semua bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Bercurah dari surga, bersuka cita, bercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, bercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, bercurah dari surga, gereja Tuhan diberkati, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua
Haleluya. Kemanapun kita akan pergi, kita akan bersama dengan api Roh Kudus yang ada pada kita. Kita akan terus menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya persilakan dulu kembali. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, kalau hari-hari ini gereja akan memperingati kedatangan Roh Kudus, mana Roh-Mu yang sudah tercurah bagi kami ada pada kami. Kami tidak mau membiarkan Roh itu hanya berdiam di dalam kehidupan kami. Kami mau Roh Kudus memenuhi kehidupan kami. Kami mau Roh Kudus menguasai hidup kami dan memimpin kehidupan kami untuk memuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Datang ya Roh Kudus, penuhi kami. Kami rindu akan Engkau. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Ini kami hamba-hamba-Mu, umat yang telah ditebus. Oh, pakailah hidup kami, jadikan kami alat kerajaan-Mu, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Datang Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu ya, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus,
malas seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Ini kami ya Roh Kudus. Haleluya. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengetahui setiap isi hati kami. Engkau mengetahui hati kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Dan inilah hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami selagi kami masih ada di dunia ini, untuk memuliakan-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Itulah yang terpenting, itulah yang terutama dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami mau memuliakan Engkau. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus kuatkan kami. Haleluya. Penuhi kami. Oh, ya lama-lama terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari saudara terus nyatakan kerinduanmu agar Roh Kudus memenuhi hidupmu, Roh Kudus memakai hidupmu menjadi alat kemuliaan-Nya. Satu yang ku rindu bersekutu. Amin. Aku lebih lagi tinggal di halamu, nikmati hadirat-Mu yang langsung hidup. Katakan urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku di kami ya Roh Kudus, bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal dalam-Mu, nikmati hari. Haleluya. Jamahlah seluruh hidupku. Ku rawat-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidup. Katakan urapan Tuhan. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Kita tundukkan kepala. Tadi begitu saya masuk ke ruangan ini, saya merasakan hadirat Tuhan. Saya merasakan Roh Kudus ada di tempat ini. Saya mengeluarkan air mata, saudara. Tapi memang saudara, kalau Roh Kudus sudah melawan kita, kita bisa nangis, kita bisa bersuka cita, kita bisa merasa ketenangan. Saya nggak tahu kenapa tadi saya bisa, dan nggak pernah saya seperti ini, tapi saya alami. Saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Padahal saya cuma berdoa tadi, terima kasih Tuhan, saya udah sampai di rumah-Mu, dan hamba-Mu ini siap untuk melayani-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan saya percaya
tempat ini juga Tuhan melihat setiap hati kita. Apa yang kita butuhkan dari Tuhan saat ini? Kekosongan hatikah? Kecemasankah? Ketakutankah? Kekhawatirankah? Tuhan tahu hati kita yang paling dalam. Dan Dia hadir di tempat ini saat ini, saudara. Dan Dia mengingatkan saya, aku mau, kata Tuhan, Engkau menyembahku dengan lebih dalam lagi. Tidak hanya dengan kata-kata manis di mulut, tapi bukan dari hati. Kamu cuma mengenal aku apa kata orang, tapi engkau tidak mengalami aku, kata Tuhan. Saat ini saudara, tundukkan roh kita di hadapan Tuhan. Tundukkan hati kita saat ini saudara, bahwa kita membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita menyembah Dia saudara, kita sembah Dia saudara. Kita sembah saudara. Kau ku sembah. Sembah Dia saudara dari hati. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Lebih dalam dan sungguh-sungguh. Kau sembah. Kau sembah. Kau sembah. Oh Tuhan. Kau sembah. Kau Haleluya Jesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kemurahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu dengan Engkau, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Urapi setiap hati kami ya Tuhan, lawat setiap kami ya Tuhan. Engkau yang memiliki kami ya Tuhan, Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami ya Tuhan, karena Engkau gembala kami yang baik dan tidak akan berkekurangan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja ya Yesus. Engkaulah sahabat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami umat pilihan-Mu, umat kepunyaan-Mu, umat tebusan-Mu, dan umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Ketika
ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, sesuatu terjadi di dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban kami dan menggantikannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang punya kuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga, Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan kami, dan kuasa Tuhan itu ada di dalam kami dan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selama-lamanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Aku percaya dan kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu ya Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan keadaan kami. Kami percaya hanya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kami, karena Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang hadir di tempat ini siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami mengundang Engkau masuk di dalam ibadah kami dan ambil alih seluruh hidup kami. Ambil alih semua ibadah kami ya Tuhan. Tiap Engkau sendiri yang berbicara di tempat ini ya Bapa. Pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan, yang terbatas ini, dengan kuasa-Mu yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa gelap yang hendak mengganggu hati dan pikiran kami, yang mengganggu ibadah kami, saat ini kami bersepakat, kami ikat, patahkan, hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan bungkus setiap kami di tempat ini dan keluarga kami di rumah, siapapun ya Tuhan, Engkau bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari umat Tuhan percaya katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Kok gak semangat ya? Lagi ngantuk apa gimana ya? Ya, kita punya Tuhan yang luar biasa loh. Amin. Amin. Iya. Jangan kita lemes-lemes, nanti Tuhan kalau lemes gimana kalau Tuhan lemes sama kita. Amin. Saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini. Ya, karena Tuhan juga saudara, bagaimana saya ada di tempat ini dan saya bisa berbicara dengan saudara, bertemu dengan saudara yang mungkin selama ini belum pernah ketemu, yang mungkin cuma lihat di layar TV aja saudara ya, atau di layar film. Tapi ya inilah saya apa adanya saya, ya saya tidak hebat, yang hebat itu Tuhan kita saudara ya. Ya saya hanya kita manusia biasa saudara. Ya saya ingin sedikit memperkenalkan diri saya. Ya, nama saya Yohana Kairas. Yohana itu ada nama di Alkitab, saudara. Ya, nah sebenarnya Yohana itu adalah singkatan dari Yo, itu bapak saya Yohanes namanya. Ya, Hanifah nama saya. Nah itu nama suster yang melahirkan saya, Suster Ana namanya. Nah jadi gabungan nama, jadilah namanya Yohana Kairas. Tapi nama populer saya di film adalah Ana Kairas.
saudara ya. Nah, saya sebelumnya juga saya ini jauh dari Tuhan, saudara, jauh, tidak mengenal Tuhan sama sekali. Ya, hidup saya kelam, gelap, saudara. Ya, kita semua punya masa lalu, betul nggak? Betul. Amin. Dan masa lalu kita tuh nggak selalu terang, saudara. Ya, ada yang gelap, ada yang kelam, ada yang super gelap, saudara ya. Nah, bapak saya itu dari Manado, Sulawesi Utara, mama saya dari Riau. Nah, bapak saya tadinya Kristen, namanya Yohanes ya. Nah, mama saya Anifah itu dari Riau, itu fanatik sekali Muslimnya. Ya, saya kakak beradik ada 4 kakak adik, saya paling kecil. Ya, nah papa saya waktu itu kerja di oil company di Riau sana, namanya Lirik. Nah, kemudian pada satu saat saya itu di kompleks perumahan saya itu suka merayakan Natal di gereja, suka nyanyi lagu Malam Kudus, saudara. Nah, begitu saya lewat di gereja itu, saya selalu berhenti, saya berhenti dan saya nangis. Nggak tahu juga saya apa yang saya tangisin, karena saya keluarga semua Muslim, saudara, ikut mama saya semua. Jadi papa saya yang dari Kristen juga ikut mama saya. Jadi semua kita Muslim. Nah, jadi saya begitu lewat gereja itu, saya nggak tahu kenapa, mungkin memang Tuhan sudah pilih saya. Ya, memang Tuhan sudah pilih saya sejak kita, saudara ya, dari sejak kandungan ibu kita, Tuhan sudah pilih kita. Jadi biar kemanapun kita lari, Tuhan pasti kejar. Gitu ya. Nah, saat itulah saya kok ada kerinduan gitu saya. Saya ada kerinduan, wah enak ya orang Kristen di gereja nyanyi-nyanyi terus gitu. Saya dengarnya, kok sukacita selalu. Saya tidak pernah mengalami itu, saudara, sejak saya masih di kepercayaan saya yang lama gitu. Nah, akhirnya papa saya pensiun dari perusahaan minyak itu. Nah, saya ini dulu dari kecil ya. Dari kecil itu saya memang sakit keras pada waktu itu, umur berapa tahun ya, 1 tahun mau ke 2 tahun gitu. Itu mama saya kerja jadi suster ya, dan papa saya jadi bagian drilling, bagian perminyakan pipa minyak. Nah, saya dilahirkan di rumah sakit itu dengan keadaan yang sakit parah, karena mama saya kerja, papa saya kerja, saya diasuh sama pembantu. Nah, pembantu itu begitu saya nangis, dia cuma ngasih susu botol ya, yang mama saya titip ke dia. Nanti kalau anak saya nangis, katanya ini dipanasin terus dikasih ke saya. Tapi karena saya saat nangis terus, dia panik, dia nggak panasin lagi, dari kulkas itu masuk terus suruh minumin saya. Jadi yang muntah-muntah lah saya. Nah, hampir juga mati juga, hampir lewat juga saya. Tapi waktu itu dokter Belanda bilang ini obatnya, dia bisa sembuh, cuma obatnya 1, karena mama saya itu nggak bisa berikan ASI. Nah, jadi ini harus obatnya dengan air susu ibu. Tapi bagaimana, ASI mama saya itu udah kering, nggak bisa lagi. Nah, akhirnya ada satu pasien juga yang bule juga, yang habis melahirkan juga, saudara. Nah, dia ada ASINya gitu. Mama saya memberanikan diri untuk meminta sedikit ASINya dia, supaya untuk saya sembuh gitu. Nah, kebetulan dia mau ngasih, saudara, dia mau ngasih. Nah, akhirnya saya diminumin lah air susu ibu bule itu, saudara. Nah, inilah saya jadinya kayak gini, saudara. Mungkin sedikit bule-bule lah gitu ya. Karena air susunya sebelah bule, sebelah mama saya. Nah, puji Tuhan, Tuhan sembuhkan saya. Tuhan sembuhkan saya. Nah, mama saya bernazar, kalau saya sembuh, mama saya berhenti dari kerja. Oke, benar, berhenti. Nah, kemudian papa saya pensiun
pindah ke Jakarta, saudara. Nah dari pensiun itu papa saya dipanggil lagi untuk kerja di sana untuk bantu-bantu lagi. Nah begitu datang ke Jakarta, papa saya batuk-batuk, saudara. Batuk-batuk itu biasa, tapi setelah lama-lama batuknya mengeluarkan darah. Nah papa saya terus periksa ke dokter, ternyata hasilnya tidak yang kita bayangkan, saudara. Ya, jadi kita panik, kemana nih? Ya namanya kita belum kenal Tuhan Yesus. Ya, kalau waktu itu sudah kenal Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus penyembuh, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, oleh bilur-bilurnya pasti gitu. Tapi karena nggak kenal Tuhan Yesus, maka carilah pengobatan alternatif ke orang-orang pintar, ke dukun-dukun, saudara. Dan saya ini sekali ke okultisme, pegang-pegang jimat-jimat dulu saya. Cuman saya nggak minta sama dukun itu, tetapi dikasih saya terima gitu loh, saudara. Ya salah juga gitu. Karena saya tidak mengerti kebenaran gitu. Jadi saya terima. Ya semua, saya dikasih cincin batunya diisi, saya dikasih alat kosmetik saya diisi, saya dikasih ikat pinggang saya semua diisi. Jadi saya jalan udah kayak robot, saudara, gitu, kayak ada di monitor terus gitu, saudara. Ya, dan akhirnya sampai papa saya minta sembuh juga, ke dukun juga, ke orang pintar. Nah pada satu saat saya membaca iklan di koran, waktu itu masih ada Kompas ya, saudara. Nah ada kesembuhan ilahi, ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Wah, saya pikir papa saya cuma batuk-batuk begitu keluar darah, ya, masa sih nggak disembuhin. Ini sama Tuhannya orang Kristen loh, saya bilang itu, ya. Nah akhirnya periksa ke dokter, itu hasilnya itu papa saya kena kanker pita suara, sudah stadium 4, langsung stadium 4. Jadi makanya di setiap batuk keluar darah, Nah akhirnya dioperasi lah, saudara, dibelek sininya, dibolongin tenggorokannya untuk bisa makan. Karena kalau nggak dioperasi nggak bisa nelen, saudara. Dibolongin pakai pipa, pakai selang. Ya untuk untuk ngomongnya juga sudah nggak terlalu gimana lagi, jadi ngomongnya bisik-bisik aja gitu, saudara. Ya, nah akhirnya di situ saya mau hadir pada KKR pada waktu itu di Istora Senayan. Pada waktu itu yang mengadakan gereja Mawar Saron. Ya, terus saya datang, saya bilang dengan satu harapan bahwa Tuhannya orang Kristen menyembuhkan papa saya juga gitu. Nah papa saya sudah pakai kursi roda, dan ada beberapa orang yang di altar call gitu untuk kesembuhan, didoakan, ya. Yang lain sembuh, saudara. Papa saya nggak sembuh. Ya 3 hari berturut-turut, saya hari pertama nggak sembuh, ya. Yang lain sembuh. Naik kursi roda pulang sudah kursi rodanya udah nggak pakai lagi. Nah, hari kedua saya berharap enggak juga, saudara. Hari ketiga, hari terakhir berharap lagi enggak juga. Karena apa? Memang iman kami enggak di situ, saudara. Ya, makanya tidak ada mukjizat terjadi karena ketidakpercayaan itu. Nah, makanya saya bilang, waduh, ini gimana ya? Nah, akhirnya berobat terus ke rumah sakit. Nah, akhirnya papa saya memang tidak sembuh, ya. Tuhan tidak izinkan sembuh. Karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar daripada kesembuhan itu. Gitu. Tuhan mau jamah saya, ya. Tuhan mau jamah saya ketika KKR itu, saudara. Saya menangis sesenggukan, gak bisa di stop. Dan saya percaya itu jamahan Roh Kudus dengan lemah lembut, saudara. Roh Kudus sedang menjamah saya. Ketika pujian dinaikkan, pujian itu terus, saya masih ingat itu, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, ya saudara ya.
Sudah lama itu ya, tahun 80-an kali ya. Berapa itu? Nah, enggak, tahun 78 lah. Saya bertobat tahun segitu, sorry. Ya. Nah, pada waktu itu saya nangis, dan ketika firman diberitakan pada malam hari itu, wah, saya sudah goncang, saudara. Saya goncang. Aduh, kenapa nih perasaan saya kok nggak tenang ya? Kok apa ya? Nggak bisa gimana, saudara? Nggak bisa tenang, gitu. Nah, terus setelah KKR itu ada seminar tentang kitab suci lama saya dengan Alkitab. Nah, saya mau tahu. Ya, saya selama ini mengenal Isa Al-Masih Nabi. Kenapa orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan? Nah, ini yang membingungkan saya waktu itu, saudara. Nah, saya bilang, Tuhan, tolong saya, berikan ke saya pengertian tentang ini, gitu. Ajar saya. Nah, ayat mana yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Saya mau biasa manusia. Saya masih manusia, saudara. Saya mau bukti, gitu, ya. Walaupun saya belum lihat, belum ketemu Tuhan, tapi saya mau bukti dulu, gitu. Nah, Tuhan kasih, ya, di Yohanes 14 ayat 6. Bisa tak pilih? Yohanes 14 ayat 6. Di situ akhirnya saya merenungkan firman Tuhan, ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, itu saudara. Berarti akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya belum ngerti juga, saudara. Jalan apa ya? Jalan kemana ya? Kalau dulu kan saya diajarkan ya jalan ke surga itu lewat rambut dibelah 7 ya. Rambut dibelah 7. Ya, jadi saya mau itu, dan saya menemukan satu ayat lagi yang begitu meneguhkan saya. Di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan di situ, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Haleluya. Itu saudara. Ya, nggak ada nama lain, nggak ada nama A, I, U, E, nggak ada, saudara. Nama Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Ya, berarti jalan itu berarti jalan ke surga. Ya, jalan ke surga. Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa sendiri. Ya, saya nggak sebut Allah, saudara, karena Allah itu punya orang seberang. Kita punya Elohim. Amin. Ya, itu saudara ya. Nah, disitulah saya tersyukur di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun, karena memang ya, iman itu timbul dari pendengaran, ya. Ya, betul? Ya. Ya, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Gitu. Nah, selama ini saya nggak pernah baca Alkitab kan. Yang saya baca itu kitab yang lama, gitu. Ya nggak bisa lah. Nah, sekarang Tuhan bilang, ya sudah, engkau sudah aku jawab bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang mendeklarasikan kalau bukan Tuhan Yesus? Yang berani bahwa akulah jalan, kebenaran, dan nggak ada, saudara. Yesus satu-satunya. Gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk saya tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu saudara. Ya. Dan ya, begitu terima Yesus, banyak sekali tantangan yang saya hadapi, saudara. Banyak banget, saudara. Dari keluarga sendiri, dari internal, ya, keluarga saya, maupun teman-teman saya, maupun pekerjaan saya, maupun keadaan ekonomi saya, semua Tuhan jamah satu-satu, saudara. Ya, Tuhan mau bahwa kehendak Dia yang jadi. Amin. Ya, rancangan Dia yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Itu. Jadi begitu saya terima Yesus,
saya dibikin nol sama Tuhan. Nol dalam arti kata rohaninya lagi, dibentuk lagi saudara. Ya, nah dalam pembentukan itu saya kadang-kadang saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat lah kalau begini. Ada lagi dari keluarga bilang, tuh kan udah bilang kan enakan yang dulu kan, balik aja sama yang dulu lagi. Aduh, enggak, saya bilang Tuhan, sekali saya tetap memilih Tuhan, ya, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Enggak mau lihat ke belakang lagi saudara, enggak mau balik lagi, boro-boro balik, ya. Jadi sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itu nggak ada lagi yang nawarin ini nawarin itu, nggak ada. Walaupun susah, ya, walaupun sulit, ya, walaupun menderita, ya, walaupun susah hidup, saudara. Betul. Saya pada waktu itu Tuhan habiskan kok saya yang selama ini saya kerja, saya syuting, saya apa, saudara, secara materi habis. Tuhan kikis. Untuk apa? Untuk bentuk saya, untuk Tuhan lihat, untuk Tuhan uji saya. Seberapa besar iman saya. Apakah bisa diukur ya kasih Tuhan dengan keselamatan dari Tuhan dengan harta kekayaan. Ya, dengan harta kita nggak ada keselamatan, saudara. Nggak mungkin kita selamat. Amin. Nggak bisa menyelamatkan kita. Nah akhirnya saya gimana ya, saya bilang Tuhan tolonglah saya, anak saya mau sekolah pada waktu itu nggak ada biaya juga saudara, masih TK waktu itu. Nah sampai kelas 1 sampai kelas apa, tapi cukup aja saudara, ada aja orang ada ini tolongin apa dong, ntar dikasih dikasih fee. Ya itu kan berkat dari Tuhan saudara. Amin. Tuhan bisa punya banyak cara untuk menolong kita. Amin. Ya. Asal kita percaya aja saudara, ya. Nah akhirnya cukup aja bisa anak saya sekolah, semua bisa, ya dalam penghidupan bisa. Dan Tuhan gantikan yang pernah hilang dari saya. Sampai saya jual-jual alat-alat di rumah juga. Semua yang hilang Tuhan gantikan berlipat-lipat kali ganda saudara. Ya Tuhan sanggup dong, Tuhan punya semua kok. Ya emas dan perak Tuhan punya. Amin. Nah akhirnya pulihlah semua keadaan saya. Dan saya bilang Tuhan, saya mau melayani-Mu. Saya mau sebagai ucapan terima kasih saya, ucapan syukur saya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus begitu baik sama saya. Saya mau menyenangkan Tuhan dengan melayani Tuhan. Tapi terus saya pikir lagi, saya nggak bisa ya. Saya baca Alkitab aja baru-baru, terus mau melayani Tuhan dengan apa? Tapi dari awal saya cuma jadi singer saudara, saya cuma jadi WL, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat itunya saudara, tapi Tuhan lihat sikap hati kita, mau nggak kita, ya kan? Ya akhirnya saya bilang saya nggak ngeluh, saya nggak apa-apa, walaupun ada larangan-larangan juga dari keluarga juga saudara. Lu sih yang sudah murtad loh, rasain. Gitu saudara. Aduh Tuhan, ya sudah saya bertahan aja. Tuhan kuatkan saya bertahan. Ya, buktinya saya kuat juga saudara. Nah akhirnya saudara, saya ditawarkan untuk, ya saya enggak berpikir kalau saya jadi hamba Tuhan, enggak saudara, enggak terpikir sama sekali. Apa yang bisa saya ini, saya pikir gitu. Nah akhirnya saya ditawarkan dengan di gereja Betani pada waktu itu, Ibu Ana kesaksiannya bagus loh, ya bawakan firman deh itu kayaknya. Tapi Ibu Ana bisa nggak ya bawakan firman di ibadah minggu? Ya ampun, buset, saya bilang saya bisa apa? Saya nggak bisa apa-apa. Saya ngomong lagi sama Tuhan, saya nggak bisa. Ya, saya nggak bisa. Gimana saya mau beritakan firman kalau saya juga nggak ada dasar untuk itu. Tapi saya bilang saya keceplosan aja gitu saudara. Oke, saya siap. Tapi begitu saya sampai di rumah, siap bagaimana ya? Saya mau baca dari mana? Ya gitu. Ya.
Nah, itu sebentar saya potong dulu. Ya, akhirnya papa saya itu dipanggil pulang sama Tuhan, ya, dan dikebumikan di tempat muslim. Tapi nggak apa-apa, itu kan cuma jasadnya, ya, rohnya sudah bersama Tuhan. Itu aja saya pikir. Nah, akhirnya saya teruslah, ya, saudara, akhirnya saya bilang saya mesti sekolah teologi nih. Tapi bagaimana caranya itu pun nggak tahu juga saya, saudara. Karena selama ini nggak ada yang nginjilin saya loh, saudara. Mana orang Kristen ini nggak pernah nginjilin saya? Mana katanya amanat agung, pergilah dan beritakan Injil. Kok nggak ada? Gitu. Nggak pernah saya diinjilin. Gitu. Akhirnya saya belajar sendiri, saudara. Saya belajar sendiri. Firman Tuhan saya baca, ya itu yang saya sampaikan. Gitu aja. Nanti Roh Kudus saja, terserah Roh Kudus lah yang bicara, gitu saya bilang. Ya udah, buktinya bisa juga, saudara. Bisa juga. Kita bisa karena bukan kita lagi, saudara. Sudah Roh Kudus yang ambil alih, betul nggak? Asal kita mau aja, ya, kita meresponin aja, gitu. Ya, jangan, aduh, saya nggak mau deh, saya mau ke ini aja deh, saya ke dunia ini aja deh, gitu. Saya mau syuting film aja terus, enggak, saudara, enggak kepikiran lagi ke situ. Nah, akhirnya dari situlah akhirnya diundang ke sana, GBI semua undang saya dan gereja-gereja lain, saudara. Ya, dan saya akhirnya sekolah teologi juga akhirnya, saudara. Karena nggak mungkin saya bisa terus-terus begini, Tuhan, saya bilang. Ya udah, saya sekolah teologi dan saya ditahbiskan tahun 2015 sebagai hamba Tuhan. Itu juga karena Tuhan Yesus, bukan karena saya mau hebat, bukan karena saya mau tampil, enggak, saudara, enggak. Sampai sekarang pun proses itu, proses yang lama-lama itu masih berjalan, saudara. Di keluarga saya masih semua belum percaya, tapi firman Tuhan katakan satu orang percaya seluruh rumah akan diselamatkan. Amin. Iya. Jadi cuma satu yang dicomot sama Tuhan. Cuma saya satu dari semua keluarga. Ya sama anak saya lah ya, sama anak saya. Gitu. Cuma dari keluarga adik cuma saya sendiri. Gitu. Jadi udah kelamaan kali ya. Ya udah, akhirnya begitulah kesaksian saya, sehingga saya boleh sampai saat ini seperti sekarang ini. Nanti ada sesi kedua kesaksian saya lagi. Banyak, saudara, kalau kita dekat sama Tuhan, kita penuh mengalami Tuhan, kita banyak kesaksian yang luar biasa. Tuhan tolong, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Amin. Ya, saudara ya. Nah, di situ sekarang kita masuk firman Tuhan dulu. Nanti saya terusin lagi kesaksian kedua, seri kedua, saudara. Nah, tema siang hari ini saya mengambil tema hidup yang diubahkan. Hidup yang diubahkan. Saudara mau hidup diubahkan? Amin. Ya, saya juga mau. Kita baca di Roma 12 ayat 2. Oh, tantangannya belum ya, nanti habis ini, habis firman tantangan yang saya hadapi. Gimana saya dikeluarkan dari keluarga? Bagaimana mereka bilang karena tidak masuk dalam keluarga lagi, tidak menerima warisan dari orang tua. Nggak apa-apa, Tuhan punya warisan buat kita kok. Amin. Amin. Iyalah, Tuhan yang punya kok. Gitu. Suatu saat juga warisan juga bisa habis. Tapi kalau dari Tuhan bisa kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Roma 12 ayat 2. Dikatakan sini sama-sama kita baca, saudara. Bisa disambilin? Tidak ada? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa dan yang sempurna. Ya. Kata berubahlah itu apa maksudnya? Kata berubahlah mengalami apa? Perubahan. Kok saya tiba-tiba nggak pakai kacamata ya? Bisa baca loh. Puji Tuhan. Biasanya saya pakai kacamata, itu kacamata saya. Puji Tuhan. Ya. Nah, jadi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dulu kita belajar waktu SD, SMP itu budi pekerti dulu. Iya kan? Benar ya? Nah, ini pembaharuan budi kita yang harus diperbarui, saudara. Ya, pembaharuan budi kita sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Bapa, ya, mana yang apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa. Jadi kita bisa membedakan, saudara. Karena apa? Karena kita sudah berubah dari manusia lama kita ke manusia yang baru, saudara. Ya, manusia yang baru yang berkenan kepada Tuhan, manusia baru yang dikehendaki Tuhan. Ya, nah, dan yang sempurna kata Tuhan. Berubah, mengalami perubahan pada apa? Perubahan apa yang kita alami, saudara? Pertama, pola pikir kita. Ya, yang kedua, berubah hati kita. Ya, mungkin dulu hati kita jahat, mungkin dulu hati kita punya niat yang gak benar. Tapi sekarang ketika kita mengenal Tuhan, kita diubahkan hati kita. Hati yang selalu tulus, hati yang bersyukur, hati yang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat hati. Jadi hati juga harus berubah. Gitu. Ya, bukan cuma kehidupan kita cuma berubah, tapi pola pikir kita nggak berubah. Ya, tapi hati kita tidak berubah. Kita tetap sama seperti dulu. Ya, tidak ada perubahan. Ya, nah, supaya apa? Ya, karakter kita juga berubah. Sifat kita berubah. Kebiasaan kita juga berubah. Amin. Karena kita apa? Sudah lahir baru. Sudah manusia baru. Ya, ketika kita menerima Yesus, ya, Roh Kudus itu ada di dalam kita yang mengubah seluruh hidup kita. Ada amin? Iya, saudara. Itu. Nah, ada mungkin ya, ada orang yang tidak berubah karena apa? Karena mengeraskan hati. Hati yang keras sudah tidak bisa dibentuk lagi oleh Tuhan. Terlalu keras. Ya biarin aja itu keras kata Tuhan. Karena kita tidak bisa melembutkan hati kita. Kita tidak mau merubah. Kita tidak mau meresponi firman Tuhan itu. Berubahlah. Ya, berubahlah. Ya, karakter supaya apa? Karakter kita mencerminkan Kristus. Sehingga kita bilang, aku hidup bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam kita, saudara, kita mengaku bahwa kita ini sudah sudah terima Yesus, ya, Kristus ada di dalam kita, tetapi kita tidak berubah, berarti Yesus belum ada di dalam kita sebenarnya. Kalau Yesus ada di dalam kita, hidup kita dipimpin oleh Roh. Amin. Itu saudara. Ya, jadi kita jangan kita serupa dengan dunia ini lagi, saudara. Berubah. Karena dunia ini penuh dengan ya keduniawian ini.
ya, kedagingan, ya, dosa, ya, semua ada dalam dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sementara kita harus bisa membedakan, kata Tuhan, mana kehendak Bapa, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Itu saudara ya. Jangan kita melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Ya. Nah, pola pikir kita diperbarui sehingga kita mampu membedakan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan yang sempurna. Nah, memperbarui hidup kita dalam Tuhan, kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Ya, yang pertama, pikiran positif, positive thinking, saudara. Gak ada pikiran-pikiran negatif lagi dalam pikiran kita. Saudara tahu kan, di dalam pikiran ini adalah semua ada dalam pikiran, di dalam pikiran kita. Pikiran ini adalah tempat apa saudara, tempat berperangnya, ya, sesuatu kehendak dan keinginan kita berperang terus dalam pikiran. Makanya kita perlu memperbaharui pikiran kita supaya selaras dengan pikiran Kristus. Gitu saudara. Mau tahu pikiran Kristus seperti apa? Karakter Kristus seperti apa? Ya, kita baca buah-buah roh. Tahu saudara buah roh? Ada 9 buah roh. Tahu? Siapa yang tahu angkat tangan? Boleh coba Ibu? Wah, hebat. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal Itu karakter Kristus. Amin. Ya, kita harus tahu saudara. Nah, kita harus memiliki karakter Kristus itu. Ya, buah roh itu saudara. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Ya saudara ya, itu. Nah, kalau itu belum ada di dalam kita, berarti karakter Kristus belum ada dalam kita. Gitu. Ya. Nah, pentingnya itu yang menuntun kita saudara, itu yang menselaraskan kita, yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ya. Kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ya. Nah, pikiran positif ya, yang menumbuhkan kasih dan kesabaran. Ya, berpikir pada hal-hal yang membawa kita pada kekekalan. Jangan memikirkan duniawi terus. Ya, usaha kita lah, ya, semua lah. Sekarang ini saudara, banyak sekali orang yang susah dan sulit saudara secara ekonomi, betul? Betul. Sekarang sudah naik loh harga-harga, betul nggak? Nih ibu-ibu banyak nih. Beras sudah naik, betul nggak? Semuanya. Nah, pertama BBM, ya, terus dolar sekarang sudah naik juga, semua saudara, dan mengikuti semua harga barang-barang, ya, dan kita selalu secara manusia kita takut, betul nggak? Jujur aja nih, khawatir nggak? Khawatir. Itu yang di sana Iran, ya, Amerika, Israel masih perang aja terus. Palestina. Nah, terus kalau nanti terjadi perang ketiga, kita mikir lagi, aduh gimana ini? Ada dampaknya nggak ke Indonesia? Pasti ada dampaknya. Gitu. Ketakutan itu wajar, saudara. Tapi jangan ketakutan itu mempengaruhi hidup kita dan menguasai hidup kita. Jangan, saudara. Firman Tuhan katakan jangan takut. Percaya saja. Maka mukjizat itu nyata dalam hidup kita. Mukjizat itu terjadi. Kalau kita takut berarti kita meragukan kuasa Tuhan, saudara. Kalau kita takut berarti kita kalah. Sementara kita ini, ya, umat menang. Karena Yesus sudah menang. Ya. Masa Yesus menang kita malah kalah? Sementara kita pengikut Kristus. Kita bahkan lebih dari
pemenang, saudara. Ya, jangan malu kalah dengan iblis ya. Ya sekarang kita apa ya saudara ya? Selain takut, khawatir, dan juga udah takut mati juga saudara. Banyak orang mati tiba-tiba loh sekarang. Betul nggak? Ada beberapa hamba-hamba Tuhan tiba-tiba habis doa mati. Ada orang habis nge-gym olahraga mati. Ada orang habis check up ke Singapura mati. Jadi orang pada takut mati sekarang saudara. Ya. Takut nanti nggak makan, apa yang mau dimakan? Kalau semua harga-harga naik, mencekik leher. Ya. Ya, mau diapain lagi saudara? Ya sekarang kita, Tuhan bilang kita harus mengandalkan Tuhan. Ya ini saudara, mengandalkan Tuhan aja. Duduk di kaki Tuhan, ya, nangis di kaki Tuhan. Karena hanya satu pertolongan datang dari Tuhan. Karena segala sesuatu datang dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya saudara, ya, nggak ada dari yang lain saudara. Ya, nah, berpikir hal-hal yang membawa kita pada kekekalan saudara. Kita berpikir nanti gimana Tuhan Yesus datang kedua kali. Persiapan apa yang harus kita siapkan? Ini sudah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ini sudah hari-hari terakhir. Bayangin saudara. Apa kita yakin kita besok masih ada atau sebentar ini masih ada? Ya, umur nggak tahu. Ya, saya aja hampir mati kok kemarin. Nah ini kesaksian saya lagi ntar ya saudara. Saya juga hampir mati. Jadi kita berserah aja, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang memiliki hidup kita, Tuhan yang tahu jalan hidup kita saudara. Gitu loh. Dia tahu kebutuhan kita. Bahkan belum kita berdoa, belum kita meminta, Tuhan sudah sediakan. Amin. Amin. Asal kita percaya, kita setia, taat. Firman Tuhan ini dasar dari kekuatan kita untuk mengubah hidup kita sepenuhnya saudara. Untuk mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita, ya, menyatakan kesalahan kita, membimbing, menuntun kita kepada kebenaran. Ya, saudara, ya. Nah, prioritaskan hidup kita, utamakan Tuhan, berdoa terus, ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, bertekunlah dalam doa, nggak ada lain. Kita mau lari kemana saudara? Mau ke luar negeri? Sama, lebih parah. Gak ada tempat kita berlari saudara, gak ada. Gitu. Ada yang ngajak juga ya, ngajak saya katanya ke Amerika aja, kerja di sana, gajinya dolar dan segala macam. Kelihatannya sih enak, tapi begitu sampai ke sana, belum tentu saudara. Ya. Jadi kita berlari kepada Tuhan aja. Amin. Ya. Biar kita berlari kepada jalan yang sempit itu, bukan jalan yang lebar. Ya, kita masuk ke dalam jalan yang sempit, yaitu jalan ke surga. Daripada jalan yang lebar masuk neraka. Betul? Ya. Nah, tokoh-tokoh di Alkitab yang berjumpa ya, sebenarnya perubahan itu adalah perjumpaan dengan Kristus. Bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita, itu yang berubah hidup kita. Amin. Ya, tentunya ada Roh Kudus di dalam kita. Ya. Nah, tokoh Alkitab yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, yang mengubah hidup mereka secara radikal,
secara 180 derajat kembali, saudara. Ya, berubah hidup mereka. Ya, hanya kita meresponi saja, saudara. Meresponi firman Tuhan, melakukan kehendaknya, saudara. Yang pertama Zakius, kita tahu ya kisah Zakius. Bagaimana Zakius seorang pemungut cukai di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, ya kisahnya. Ya. Nah, perubahannya apa, saudara? Dia pemungut cukai yang selalu memungut cukai dari warga-warga, saudara. Ya. Nah, kadang-kadang dia naikin, saudara. Ya, dan tidak jujur orangnya. Nah, akhirnya perubahannya, ya, yang ketika dia bertemu dengan Yesus, perjumpaan dengan Yesus di mana? Di pohon ara. Di pohon ara. Zakius yang postur tubuhnya pendek, ya, sehingga dia tidak bisa dihalangi orang-orang banyak. Dia naik pohon ara, manjat, ya, karena tidak kelihatan Yesus. Tapi Yesus lihat dia. Yesus bilang apa? Zakius, turun kamu. Aku mau ke rumahmu. Turun ya. Nah, itulah perjumpaan pribadi pertama Zakius. Apa perubahannya, saudara? Perubahannya, ya, di sini dikatakan Yesus membuat Zakius bertobat secara nyata. Jadi perjumpaan kita dengan Tuhan membuat kita bertobat dan menerima keselamatan. Amin. Perlu perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Ada di sini yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi? Boleh bersaksi di sini kali? Ya. Mungkin dalam mimpi, mungkin dalam penglihatan secara fisik. Ya. Ya. Nah, dia berubahnya apa, saudara? Membuat bertobat secara nyata. Dia berjanji untuk memberikan seluruh hartanya kepada orang miskin. Tadinya pelit banget, saudara. Hitung-hitungan banget sama harta. Makanya dia kaya raya. Gitu. Tapi begitu berjumpa dengan Yesus, dia mau memberikan hartanya. Ya. Memberikan hartanya seluruhnya, saudara, kepada orang miskin. Itu berarti dia memberikan kepada Tuhan Yesus. Ya. Apa yang kau berikan kepada orang miskin, itu engkau memberikan kepadaku, kata Tuhan. Ya. Dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang ia peras. Dia memeras. Dia pemungut cukai, dia memeras orang-orang. Dia kembalikan 4 kali lipat. Dan gak mau lagi dia bertobat. Jadi kalau ada di sini yang masih berbuat dosa, bertobat. Karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, menjauhkan kita dari mukjizat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, jauhkan dan buang semua kotoran-kotoran, ya, manusia lama kita. Jangan lagi berbuat dosa. Kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Amin. Ya, jangan lagi kita berbuat yang sama. Ya. Nah, yang kedua, Rasul Paulus, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya, kita tahu, ya, Rasul Paulus itu seorang Farisi, ya, yang sangat membenci pengikut Kristus. Benci banget dia, dan mau membunuh, menganiaya. Ya. Nah, ya, ketika menganiaya jemaat mula-mula pada waktu itu, ya. Nah, dalam perjalanan dia ke Damsyik, ya, dia berjumpa dengan Yesus. Ya. Yesus menegur dia, ya. Kita baca, ya, di Kisah Rasul 9 ayat 1 ayat 9.
sampai 9. Ada yang bisa bacain? Ia dibutakan oleh cahaya dari surga. Kita tahu Tuhan itu adalah cahaya, terang. Ya. Ketika Musa, Petrus dan Elia ada di Gunung Tabor, Yesus menampakkan diri dengan jubah putihnya dan bercahaya penuh dan silau dan terang sekali. Ya. Yesus adalah terang dunia. Ya. Terang dunia. Ya. Nah, Yesus menegur dia, saudara, ya, menegur Saulus pada waktu itu, belum Paulus, tapi Saulus. Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ya. Gak lama datang cahaya itu, dia buta selama 3 hari. Dan dia disembuhkan oleh Ananias. Itu saudara. Ya. Nah, jadi perjumpaan itu membuat seorang berubah sepenuhnya, saudara. Gak mungkin sudah berjumpa dengan Yesus tidak berubah. Gak mungkin. Pasti ada perubahan. Ya. Perubahannya 180 derajat dari seorang penganiaya menjadi Paulus, menjadi rasul terbesar. Rasul yang menderita demi penderitaan Injil. Pemberitaan Injil, saudara. Dia memberitakan Injil ke berbagai bangsa-bangsa di dunia. Amin. Bayangin. Kalau berjumpa dengan Yesus, kita berubah, maka kita diutus, kita ditugaskan lah istilahnya, saudara. Kita diutus untuk menyelamatkan orang lain juga, untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Ya. Nah, itu Paulus, saudara. Ada lagi yang ketiga, Maria Magdalena. Ya, wanita yang dibebaskan dari 7 roh jahat. 7 roh jahat itu menguasai dia, tinggal di dalam dia. Bayangin itu, beratnya kayak apa itu? Ditunggangi roh jahat. Ya. Di dalam Lukas 8 ayat 2. Ya. Tapi Yesus begitu berjumpa dengan Yesus, Yesus lepaskan itu semua. Nah, dilepaskan, ya. Dan orang yang pertama melihat Yesus secara langsung di kuburan Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Amin. Luar biasa kan, saudara? Sesuatu yang mengubah dia, yang membuat dia apa ya, saudara? Sukacita yang luar biasa. Ada sesuatu gitu yang dia pegang dalam hidupnya. Ya. Nah, perubahannya adalah dari kehidupan yang kelam dan terikat oleh roh jahat, diubahkan menjadi murid yang berani dan menjadi saksi penting kebangkitan Yesus. Dia bersaksi, saudara, dengan berani. Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias. Dia yang memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Dia bersaksi, saudara. Nah, gimana kita sekarang, saudara? Kita menjadi orang Kristen biasa-biasa aja, tidak mau menyelamatkan orang lain juga keluarga kita yang belum percaya. Ini pergumulan saya, saudara. Untuk keluarga saya juga percaya Yesus, bertobat dan terima keselamatan itu. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Amin. Nah, 1
saksi penting ya, dia saksi penting. Yang keempat, Simon Petrus, ya, seorang nelayan besar yang sering gagal karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita sering gitu kan saudara? Kita suka mengandalkan kekuatan kita sendiri. Oh ini karena kerja keras saya nih, saya bisa sukses. Oh ini karena kerja keras saya, toko saya laku. Enggak saudara. Semua adalah pertolongan tangan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya. Ya. Yesus memanggil Simon Petrus, ya, di tepi danau Galilea untuk menjadi apa? Penjala Manusia. Saudara percaya enggak? Yesus itu memanggil kita, ya, memanggil kita untuk sesuatu tugas yang mulia untuk kita kerjakan. Amin. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar akan hal itu, saudara. Kita kira ya kita bersyukur, kita sudah dipilih Tuhan, sudah dipanggil Tuhan, ya sudah, berarti kita percaya aja. No, nggak sampai di situ. Kita harus pergi kemana saja, ya. Tepat atau tidak tepat waktunya kita menginjil. Amin. Itu saudara. Agar semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Ya, itu saudara. Semakin banyak orang percaya, ya, semakin banyak juga saudara, ya, yang orang yang diselamatkan. Ya. Nah, perubahannya Petrus, ya, sempat menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Saat apa? Saat di masa sengsara, ya. Nah, perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit itu memulihkannya sehingga diubahkan menjadi pemimpin gereja mula-mula yang sangat berani dan berkhotbah dengan kuasa. Itu Petrus. Dia dipakai Tuhan. Tuhan panggil kita untuk Tuhan pakai kita. Mau nggak saudara dipakai Tuhan? Amin. Itu komitmen saudara loh. Komitmen kita semua, ya, orang Kristen. Apalagi saya yang tidak pernah diinjili. Nah sekarang saya kayaknya balas dendam gitu. Balas dendam, saya mau menginjili orang. Haleluya. Gitu. Supaya orang itu kenal Yesus. Amin. Ya, jangan cuma tahu. Ya, siapapun dia, agama apapun saudara, ya, harus mengenal Yesus. Amin. Ya. Sampai saya berpikiran gini, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya agama itu kan nggak berarti ya. Agama itu cuma penuntun. Ya, ya kalau agama tapi dia percaya Yesus, tapi agamanya lain. Gimana menurut saudara? Bisa kah? Percaya, yang penting percaya. Bisa kah? Bisa. Enggak. Dia percaya, tapi agamanya lain. Enggak bisa. Harus gitu. Agama itu identitas kita juga, ya. Agama Kristen berarti pengikut Kristus. Agama lain mungkin dia pengikut yang dia percaya. Itu aja saudara. Ya. Nah, jadi itu tadi perubahan Simon Petrus ya. Dia menjadi penjala manusia benar-benar saudara. Jadi apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tugaskan kepada kita, itu pasti saudara. Amin. Ya. Tuhan mau pakai itu orang, siapapun dia. Mau dia nelayan, mau dia gembala, mau dia domba, mau siapapun. Ya, mau orang miskin, mau orang kaya, kalau Tuhan sudah panggil dan Tuhan utus, Tuhan pakai, Tuhan menyertai. Pasti Tuhan menyertai. Amin. Amin. Ya. Nah,
Yang kelima, ini yang satu dari yang terakhir. Perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, hidup dalam masa lalu yang kelam. Dipandang rendah oleh masyarakat karena memiliki 5 mantan suami. Dan yang sekarang bukan suami dia. Bayangin hidupnya kayak apa itu, kumpul kebo ya saudara. Kumpul kebo dikumpulin gitu kan. Nah, ya, jadi dia tinggal dengan pria lain sekarang. Nah, percakapannya dengan Yesus itu memberi air hidup. Yesus memberi air hidup. Air hidup, air berbicara tentang Roh Kudus. Ya. Yesus mau memberi air hidup kepada perempuan Samaria itu. Ya, di sumur Yakub. Ya, pada waktu itu jam 12 siang dia datang ke sumur dan berjumpa dengan Yesus, dan Yesus mengatakan timbalah air itu dan berikanlah kepadaku, kata Yesus. Tapi perempuan Samaria itu bilang, masakan engkau seorang Yahudi minta air kepada seorang Samaria? Terus Yesus bilang, aku akan memberikan kamu air hidup. Barang siapa yang minum air hidup ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Perempuan Samaria bilang, aku mau air hidup itu tuh. Aku mau air hidup itu. Berarti engkau karena Tuhan Yesus tahu dia punya 5 mantan suami dan 1 pria kumpul kebonya itu, sehingga dia bilang, kok Yesus kok tahu gitu? Berarti Mesias, kamu Mesias, dia bilang. Terus Yesus bilang, benar yang apa engkau katakan. Ya, terus dia lari, terus dia pergi ke banyak orang, terus dia bersaksi bahwa dia ketemu dengan Mesias dan memberikan air hidup itu ke dia. Air hidup adalah yang memberi keselamatan dan hidup yang kekal. Dia bersaksi langsung tuh saudara. Begitu berjumpa dengan Yesus, dia langsung bersaksi, mengubah cara berpikir, ya, mengubah karakternya dan hidupnya, ya. Nah, yang keenam sekarang terakhir, yang diubahkan tokoh Alkitab adalah Matius. Matius seorang pemungut cukai juga saudara, yang kerjanya identik dengan penindasan. Dia pemungut cukai tapi menindas orang. Ya. Nah, saat Yesus memanggil dia, ia segera meninggalkan profesinya itu. Enggak lagi dia bekerja seperti itu, saudara. Ya, dia meninggalkan pekerjaan profesinya, dia mengikut Yesus. Akhirnya Matius menulis salah satu kitab Injil, Matius. Dia berubah. Itu tokoh-tokoh. Nah, kisah-kisah ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan Yesus sanggup memulihkan, ya, dan mengubah siapa saja, tidak peduli seberapa kelam dan gelapnya masa lalu kita. Dia sanggup mengubah hidup kita. Dan langsung dia pakai kita. Amin. Ya, karena begitu besar kasih Bapa akan kita semua, saudara. Sehingga dia mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Ya. Kalau kita nonton film Jesus Christ, apa itu, saudara? Passion. Ya. Bagaimana Yesus itu disalib itu belum seberapa mungkin keadaan sesungguhnya yang nyata, bukan lebih lagi dari itu. Itu saya nonton berapa kali juga nangis. Enggak kuat saya nonton. Karena saya pernah, mungkin ada yang pernah ke Israel, ya, jalan salib itu, ya, bagaimana setiap stasi
Bagaimana Yesus jatuh setiap stasi karena nggak kuat memikul salib. Ya, itu untuk saya dan saudara. Ya, untuk keselamatan kita. Bagaimana dia ditikam, ya, ditombak perutnya dan dipaku di kayu salib. Sementara kita berbuat dosa, Yesus sudah tergantung di kayu salib. Dia yang menggantikan kita di kayu salib. Ya. Nah, jadi saudara, inilah kisah-kisah yang saudara, untuk kita merenungkan bagaimana kita ini harus hidup, saudara. Ketika kita, ya, menerima perubahan hidup dari Tuhan, ya, dan Tuhan mau pakai kita harus siap sedia, saudara. Amin. Mau dikemanain, mau di sarang singa kek, mau di mana, saudara, asal penyertaan Tuhan itu ada. Amin. Saya nggak tahu, mungkin di gereja ini nanti ada pelayanan misi. Ya, pelayanan misi adalah melakukan atau memberitakan Injil, ya, amanat agung untuk memberitakan Injil. Ya, mungkin di sini juga ada beberapa yang lansia, ya, yang bisa ikutan atau apa. Mungkin nanti ada, dan saya percaya kita berdoa bersama